Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-solihah. Pagi ini kita belajar Al-Quran Hadis Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur itu diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Surat ini memiliki 8 ayat dan berada di urutan ke-102 dalam Al-Quran. Termasuk surat Makkiyah sebab turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan setelah surat Al-Kautsar. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Maksudnya dalam surat ini menjelaskan tentang orang yang sibuk untuk bermegah-megahan dalam urusan duniawi sehingga melalaikan urusan akhiratnya. Surat At-Takatsur itu disebut juga dengan surat Al-Hakumu sesuai dengan ayat pertamanya, Al-Hakumu. Kemudian juga bisa disebut dengan surat Makobir atau surat Makbaroh sesuai dengan ayat keduanya. Asbabun nuzul surat At-Takatsur yaitu ada 2 pendapat. Yang pertama karena 2 kelompok kaum Ansor yakni Bani Haris dan Bani Harisah yang senang membanggakan hartanya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan karena ada sebagian dari umat Islam pada saat itu yang masih meragukan adanya siksaan kubur. Padahal siksaan kubur itu jelas adanya. Kemudian kandungan ayat dalam surat At-Takatsur. Ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan manusia yang suka membanggakan harta, keturunan, dan kawannya. Mereka saling membanggakan dan sibuk mengumpulkan dunia sampai melalaikan kewajiban untuk beribadah. Ayat yang kedua, hatta zurtumul makobir. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada mereka, tidak bisa menyelamatkan dari siksaan kubur. Ya, jadi yang dikecam itu orang-orang yang mengumpulkan harta tapi mereka melalaikan kepada ibadah. Jika mereka tidak melalaikan kepada ibadahnya, maka tidak termasuk dari golongan orang-orang yang dikecam oleh Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Kalla saufa ta'lamun. Allah memperingatkan kebiasaan buruk mereka. Anda mereka mengetahui bahwa semua itu tidak akan bisa mengakibatkan apa-apa, malah semakin menjadikan kebencian, melahirkan sifat hasud, melalaikan ibadah, maka pastinya mereka akan segera bertaubat. Kemudian ayat yang keempat, Tsumma kalla saufa ta'lamun. Allah mengulangi ancamannya sebagai bentuk peringatan keras bagi orang yang suka membanggakan kemewahan duniawi. Kemudian ayat yang kelima, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Syekh Adil Muhammad Khalil menjelaskan maksud dari ainal yakin dan ilmal yaqin. Ainal yakin melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Kalau ilmal yaqin mendengarkan sesuatu dan meyakini, tapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi andaikan mereka bisa melihat dampak sifat mereka kelak, pasti mereka akan bertaubat segera. Kemudian ayat yang ke-6, Latarawunnal jahim. Ketika nantinya mereka bisa melihat sendiri neraka jahim itu, neraka dengan api yang bergolak yang akan menjadi tempat kekal abadinya mereka tinggal, maka mereka pasti akan menyesal. Kemudian ayat yang ke-7, Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kelak di akhirat mereka hanya menyisakan penyesalan, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama di dunia, yakni membangga-banggakan duniawinya itu sama sekali tidak bermanfaat. Neraka adalah tempat kembali yang abadi untuk orang kafir, tapi neraka itu tempat sementara untuk orang mukmin. Setelah dosanya terhapuskan, mereka akan naik ke surga. Kemudian ayat ke-8, Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak pada hari kiamat semua makhluk akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang sudah Allah
diberikan dari mana saja asalnya rizkinya, kemudian digunakan untuk apa saja, bagaimana sedekahnya, bagaimana zakatnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, jangan membanggakan kemewahan dunia, sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, supaya nantinya ketika di hari kiamat kita tidak termasuk golongan orang yang menyesal. Kemudian yang ketiga, jangan fokus pada duniawi sampai melalaikan ibadah, tapi jadikan duniawi menjadi wasilah atau perantaraan kita untuk mencapai surganya Allah. Amin. Yang keempat, siksa kubur itu ada dan akan dialami oleh semua manusia setelah mati. Yang kelima, neraka jahim adalah neraka yang apinya bergolak. Yang keenam, harus lebih banyak bersyukur sehingga nantinya Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Yang ketujuh, memperbanyak ibadah untuk bekal hidup abadi di akhirat. Karena pada hakikatnya kehidupan abadi bagi orang mukmin itu adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara. Alhamdulillah, materi Quran hadis hari ini sudah selesai, yaitu surat At-Takatsur. Tidak ada tugas, kalian pahami lagi materinya sampai betul-betul paham ya nak ya, supaya nantinya ketika nanti mengerjakan tugas kalian sudah bisa mengerjakannya dengan mudah. Terima kasih nak. Assalamualaikum.